Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebentar lagi kita mau melaksanakan ujian akhir semester ganjil tahap 2 dengan rencananya akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi CBT yang eksternal untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi di waktu melaksanakan tahap 1 kemarin, yaitu banyak siswa yang keluar masuk ujian. Nah, dengan menggunakan CBT eksternal ini artinya Bapak Ibu guru harus menginput soal kembali karena database-nya atau servernya yang digunakan berbeda. Nah, melalui video ini kami bermaksud membuat tutorial untuk mengingatkan Bapak Ibu barangkali sudah ada yang lupa karena mungkin di semester sebelumnya kita menggunakan soal yang sudah ada atau hanya copy paste saja dari soal-soal di tahun sebelumnya. Maka tujuannya membuat video ini yaitu untuk mengingatkan barangkali ada yang lupa. Nah, caranya yaitu kita membuka CBT yang eksternal dulu Bapak Ibu dengan alamat yaitu cbt.smtipadang.sch.id. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan diminta username dan password seperti biasa, namun username dan password yang Bapak Ibu pakai tidak sama dengan username di CBT internal yang biasa dipakai. Nanti akan diberi username baru dari bagian kurikulum. Nah, kalau udah diberi nanti Bapak Ibu bisa masuk menggunakan username dan password yang sudah diberikan. Kemudian langkah pertama kita buat modul dulu ya, modul dulu Bapak Ibu dengan format nama mapel disingkat saja, yaitu saya matematika berarti mat underscore kelasnya 11 misalnya 11 TKI underscore nama pemilik modul ya, nama pemilik modul bisa nama Bapak Ibu masing-masing. Kemudian klik tambah. Habis itu kita bikin topik yaitu klik manajemen topik. Untuk topik kali ini untuk pas ganjil tahap 2 kita kasih nama pas ganjil 2023/2024 tahap 2 ya. Kemudian underscore matematika 11 TKI. Kalau misalkan mapelnya sama antara TKI dan TOI boleh langsung 11 TKI garing TOI seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita klik tambah. Nah, setelah itu kita mulai input soal, yaitu kita klik mengelola soal. Nah, kita mulai masukkan soal yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang ingin copy paste dari soal sebelumnya, maka Bapak Ibu bisa buka sekaligus buka tab baru di sini. Bapak Ibu buka CBT yang lama, caranya bisa klik, kita buka web SMTI dulu, SMTI Padang. Di situ ada fitur, kemudian ada CBT. Nah, CBT yang ini Bapak Ibu ya, CBT yang ini yang baru saya buka ini berbeda dengan CBT yang pertama tadi. Nah, jadi yang ini yang CBT yang baru, yang eksternal, yang ini yang CBT lama. Yang di sini Bapak Ibu menggunakan password dan username yang sudah Bapak Ibu miliki sebelumnya, yang biasa dipakai. Dan kita masuk, kita buka di soal atau modul di daftar misalnya. Misalnya kita mau mengcopy beberapa atau salah satu soal dari tahun sebelumnya. Misalkan saya buka modul matematika mat kelas 11. Nah, misalnya kelas 11 sorry, kelas 11. Nah, ini yang saya contohkan yang ada gambarnya. Nah, ini
karena ada gambarnya, maka gambar ini kalau Bapak sudah lupa menyimpannya di mana dulu, berarti ini harus di-download dulu. Kita simpan ulang lagi dengan cara klik kanan. Kemudian simpan gambar. Kita simpan misalkan saya simpan di download saja. Kita kasih nama gambar soal 1. Nah, gambar soal 1 kita save. Nah, pastikan sudah terdownload. Karena ini gagal, Bu, gagal, kita lanjutkan lagi. Nah, ini udah berhasil. Nah, kalau sudah, sekarang yang teksnya yang tidak gambar kita copy, kita salin, klik kanan, salin. Habis itu kita tempelkan di sini, Bu, di yang baru, yang CBT eksternal. Kita tempel di sini. Nah, ingat tadi ada gambar di atas ya. Jadi di gambar di atas ini kursornya letakkan di atas. Kita klik ini. Objek. Klik. Kita pilih file. Filenya kita cari di mana tadi kita simpan. Tadi saya di download. Di download yaitu gambar soal 1. Nah, yang ini ya Bapak Ibu. Kita open. Habis itu kita kirim. Setelah itu kita tambah. Sudah, berarti gambarnya sudah kita inputkan ke soal yang baru. Nah, sekarang ini penting sekali, tipe soal ini karena ini pilihan ganda dengan jawabannya cuma 1, berarti kita checklist yang jawaban tunggal Bapak Ibu, jangan jawaban ganda. Kalau jawaban ganda nanti keluarnya itu soal siswa bisa memilih lebih dari 1 jawaban, padahal kunci jawabannya cuma 1. Jadi pastikan yang terchecklist adalah jawaban tunggal, bukan jawaban ganda. Kemudian tingkat kesulitannya kita bikin 1. Kemudian di sini yang kita checklist adalah bolehkan. Nanti kalau tidak bolehkan, nanti soal ini nggak akan keluar. Jadi pastikan kita checklist bolehkan. Kemudian klik tambah. Nah, ini sudah terbuat 1 soal, tapi belum ada pilihan jawabannya. Kemudian kita lanjut ke mengelola jawaban ganda. Kembali lagi kita lihat di soal lama kita, di CBT lama kita. Nah, ini jawabannya yaitu 475 yang betul, 475 tahun. Nah, berarti kita tempel ya. Kita tempel di sini. Nah, ini jawabannya, kunci jawabannya, kita klik benar, checklist benar ya, karena ini kunci jawaban. Kemudian tambah. Kemudian jangan lupa bolehkan ini juga di checklist lagi, karena kalau tidak diklik bolehkan, nanti pilihan 475 ini nggak akan keluar di HP siswa. Kemudian klik tambah. Habis itu lanjut kita ke pilihan yang kedua, 175, kita salin. Kemudian kita tempel juga di sini. Tapi jangan lupa yang benar ini kita uncheck. Nah, kita hilangi checklistnya karena ini udah nggak kunci jawaban lagi. Kita klik tambah. Kemudian lanjut yang pilihan ketiga, kita copy, kita paste di sini. Kita tambah lagi. Lanjut yang keempat atau yang D. Kita tempel lagi di sini, kita tambah. Kemudian yang E kita copy, kita tempel lagi di sini, kita tambah. Nah, sekarang udah ada 1 soal. Ngeceknya yaitu di modul kemudian daftar. Kemudian kita lihat modul yang kita buat yaitu mat tadi ya, 11. Nah, ini sudah ada 1 soal dengan jawaban 475 tahun. Itulah Bapak Ibu cara menginput soal di CBT yang baru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.